Matius 11 ayat 12 menuliskan, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Untuk mengerti makna kerajaan sorga diserong, kita harus tahu nama Bapa yang di sorga. Sebab Matius 6 ayat 9 menuliskan, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Karena namanya harus dikuduskan, berarti Bapa punya nama. Tentang namanya, satu-satunya petunjuk hanya ada pada perkataan di Kamus Alkitab. Tuhan, salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Artinya, nama Allah Israel Yahweh, tetapi sudah disalin menjadi Tuhan. Kita harus percaya perkataan itu, sebab ada tertulis di Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Bahwa Allah Israel dipanggil Bapa, kita tahu dari perkataan di Yeremia 3 ayat 19b. "Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapaku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku." Jadi, kita tahu bahwa nama Bapa adalah Yahweh. Setelah tahu namanya, kita harus mengenal Dia melalui firman-Nya di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Artinya, Yahweh menyatakan bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Itu berarti, di luar Yahweh tidak ada keselamatan. Karena itulah, Yesus di Yohanes 4 ayat 22b berkata, "Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Artinya, keselamatan hanya datang dari Yahweh, satu-satunya juru selamat yang dikenal dan disembah oleh bangsa Yahudi. Jadi, kita akan mengerti jika yang disembah tidak dikenal dan tidak disembah oleh bangsa Yahudi, berarti kerajaan sorga diserong. Diserong artinya arahnya dibelokkan sehingga menyimpang dari jalan lurus. Jadi, makna kerajaan sorga diserong artinya jalan menuju kerajaan sorga yang seharusnya lurus telah dibelokkan sehingga tidak lurus lagi. Yang dimaksud dengan jalan lurus menuju kerajaan sorga yaitu ibadah dan penyembahan yang harus ditujukan lurus kepada Yahweh. Sebab Yahweh adalah Raja di kerajaan sorga, sesuai perkataan di Yesaya 43 ayat 15. "Akulah Yahweh yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel." Jadi sudah selayaknya Israel menyembah hanya kepada Yahweh. Israel dan kita yang percaya kepada Yahweh harus mematuhi semua kehendak Yahweh. Salah satu kehendaknya ada tertulis di Yesaya 43 ayat 21. "Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Masyur artinya terkenal karena dikenal di mana-mana. Memberitakan artinya mengabarkan supaya orang lain tahu dari mendengar ataupun membaca. Jadi, memberitakan kemasyuranku artinya mengabarkan supaya orang lain tahu namanya. Untuk itu, namanya harus disebut dan diucapkan dengan bersuara supaya didengar orang, dan ditulis supaya dibaca orang. Perintah itu baru terlaksana jika namanya ada. Jadi, Yesaya 43 ayat 21 mengandung makna bahwa Allah Israel punya nama, yaitu Yahweh. Tetapi ada larangan menyebut namanya, maka diganti Tuhan. Karena itu, di Perjanjian Lama sebelum ada larangan yang disembah Yahweh, sesudah ada larangan yang disembah Tuhan. Di Perjanjian Baru yang disembah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Itu berarti yang disembah telah berubah dari Yahwe di Perjanjian Lama, jadi berubah ke Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Perubahan itu tidak sesuai dengan perkataan di Maleakhi 3 ayat 6a, bahwasanya Aku, Yahwe, tidak berubah. Maka bagi perubahan itu tidak terbit kebenaran. Itulah makna kerajaan sorga diserong. Perubahan itu terjadi sesudah kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir, sesuai perkataan di Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Artinya, Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang kedatangan Yahwe, sesuai perkataan di Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Yahwe Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan memberi kelepasan baginya. Tetapi Wahyu 4 ayat 8 dan 9 mengiratkan bahwa Yahwe selalu ada dan duduk di atas tahtanya di sorga, untuk menerima puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur dengan tidak berhenti-hentinya siang dan malam. Artinya, Yahwe tidak pernah beranjak dari tahtanya di sorga. Jadi, Yahwe turun ke dunia melalui firman-Nya, yaitu Roh Yahwe yang ditaruh ke badan Yesus untuk berkata-kata bagi Yahwe, sesuai perkataan di Yesaya 42 ayat 1b, Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi, saat Yesus berucap, sebenarnya Yahwe-lah yang berkata-kata melalui firman, yaitu Roh Yahwe yang diam di dalam badan Yesus, sesuai kesaksian Yesus di Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu berarti Yesus berjalan dalam roh dan kuasa Yahwe, sama seperti Yohanes Pembaptis yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia di Lukas 1 ayat 17. Turunnya roh Yahwe ke atas Yesus disaksikan Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat 32. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Kesaksian Yohanes Pembaptis dinyatakan sebagai kebenaran oleh Yesus di Yohanes 5 ayat 33. Sesuai dengan kesaksian Yesus di Lukas 4 ayat 21 bahwa roh Yahwe ada pada Yesus telah digenapi saat Yesus membacakan Yesaya 61 ayat 1 dan 2a di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Namun karena nama Yahwe sudah tidak dikenal lagi, maka terjadilah perubahan arah ibadah dan penyembahan. Dari yang seharusnya tertuju lurus ke arah Yahwe, yang memang tidak dapat dilihat, sesuai perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 37b, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi berbelok serong ke arah Yesus yang dapat dilihat saat berbicara dan membuat mukjizat. Karena itulah Yohanes Pembaptis berkata di Yohanes 1 ayat 26b, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Sebab Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hamba, sesuai perkataan di Yesaya 42 ayat 1a. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Sebagai hamba, Yesus adalah nabi, sama seperti Musa, sesuai kesaksian Bapa di Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Kesaksian Bapa bahwa Yesus adalah Nabi dibenarkan Yesus di Yohanes 5 ayat 37a. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi karena Yesus seorang Nabi yang sama seperti Musa, maka Yesus tidak sejajar dengan Yahwe yang mengutusnya. Sesuai perkataan di Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya, Yesus sebagai Nabi tidak boleh disembah seperti Yahwe, sebab Wahyu 22 ayat 9 menyatakan ada larangan menyembah kepada hamba dan Nabi, dan ada perintah sembahlah Allah. Sesuai perintah di Matius 4 ayat 10b, engkau harus menyembah Yahwe Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Namun sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Yesuslah yang kita sembah. Setelah nama Yahwe muncul kembali, barulah kita bisa mengenal namanya. Sesuai perkataan di Yesaya 52 ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya, aku. Maka setelah mengenal nama Yahwe, barulah kita bisa mengerti bahwa yang disembah telah berubah dari Yahwe sebagai satu-satunya Allah Israel jadi berubah ke Yesus yang bukan Allah Israel. Padahal ada tertulis di Ayub 23 ayat 13a, tetapi ia tidak pernah berubah. Artinya, Yahwe tidak pernah berubah menjadi Yesus. Itu berarti yang disembah juga tidak berubah, harus tetap Yahwe dan tidak boleh berubah menjadi Yesus. Jadi perubahan penyembahan dari Yahwe ke Yesus tidak sesuai dengan perkataan itu, maka bagi perubahan itu tidak terbit kebenaran. Oleh karena itu, umatnya harus memilih apakah akan tetap menyembah kepada Yesus ataukah akan kembali ke jalan lurus dengan menyembah kepada Yahwe, sesuai perkataan Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Yahwe, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Maka, agar umatnya bisa memilih, Tuhan mengajarkan di Lukas 12 ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Artinya, Tuhan memberi kebebasan kepada umatnya untuk memilih sendiri dan mengambil keputusan sendiri apa yang benar. Sendiri artinya tidak bergantung kepada pengajar firman Allah. Dan supaya umatnya bisa memilih sendiri dan memutuskan sendiri apa yang benar, Tuhan telah menyediakan pedoman di Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya, Tuhan menyuruh umatnya untuk meneliti sendiri dan memutuskan sendiri apakah pengajar firman Allah berbicara sesuai dengan perkataan itu ataukah tidak. Jika pengajar firman Allah berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya terbit kebenaran. Tetapi jika pengajar firman Allah tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit kebenaran, melainkan terbit dusta, karena telah menambahi firman-Nya. Sesuai perkataan di Amsal 30 ayat 6, jangan engkau menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sebab ada tertulis di Wahyu 21 ayat 8, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, berhati-hatilah saat memutuskan sendiri apa yang benar.